warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Masya Allah, di para dai hari ini, saya hari ini memang tampilnya pakai jas gitu ya, menyesuaikan karena hari ini saya akan bicara tentang dai entrepreneur ya. Kalau kemarin kita pakai peci, ya sekarang temanya beda. Para dai, para mubaligh, para ustaz-ustazah, kebayang nggak kalau Imam Sudais sholatnya, imaminya gitu, nggak pakai baju kebesarannya? Nggak bayang ya. Jadi memang dalam Islam itu, dalam dakwah pun juga teman-teman ya, banyak sekali dai itu yang penting isinya, biasanya selalu begitu tuh ya ngomongnya. Yang penting bobotnya, isinya, penampilannya nggak diperhatikan, itu juga salah gitu ya. Orang akan perhatikan kita para dai ya kalau kita datang satu pengajian benar-benar dalam kondisi siap, pakai peci, pakai sorban, pakai jubah untuk khutbah Jumat, maka ihtiramnya ya kan, bagaimanapun ihtiram ya, penghargaan orang yang akan mendengarkan kita insya Allah akan lebih perhatian. Setuju ya? Nah, ini juga pesan saya nih kepada dai-dai ya. Bukan berarti penampilan kita ingin menunjukkan kita sombong atau apa, tapi itu penting karena itu bagian dari dakwah kita ya. Nah, poin hari ini yang kita mau bahas adalah ini juga penting ya. Suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhum datang kepada Rasulullah, protes ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya. Ya enak banget jadi orang kaya. Yang orang kaya siapa? Para sahabat yang lain. Ya, kayak Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang kaya. Umar, ya kaya itu, yang punya kebun banyak. Abu Bakar kaya. Ya. Para sahabat yang nggak punya kekayaan bilang begini, ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya. Kenapa? Kami sholat, mereka sholat. Kami zikir, kalau jadi zikir, mereka zikir. Ya. Mereka bisa infak, mereka bisa sedekah, mereka bisa berjihad dengan harta mereka, kami nggak bisa. Kami nggak bisa. Ini ada hadisnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa katanya? Itulah kelebihan yang Allah kasih kepada orang kaya di antara kalian. Gitu ya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang entrepreneur. Ya. Tentu keluar dari sini juga pengen bukan cuma sekedar dapat sesuatu, belajar metode dakwah gitu ya. Tapi bagaimana ya kita dakwah itu benar-benar dakwah tanpa menunggu amplop gitu ya. Nah, ini penting banget ini ya. Jangan sampai di mindset kita setelah belajar berdakwah di sini kita dakwah yang tambah bagus berharap amplopnya tambah besar. Ya salah ya. Nah jadi ini ada satu yang mau saya sampaikan dari ini, bagaimana kita memahami mindset dai entrepreneur ya. Bagaimana kita ini punya jiwa ya, punya jiwa sebagai seorang dai yang bisa kaya sukses ya. Oke. Sedikit poin pengantar pertama, ya ini background saya teman-teman. Ya saya perlu jelaskan sedikit biar teman-teman juga tahu saya sekarang aktivitasnya banyak di mana. Saya di pesantren Al-Salam tuh 7 tahun, 6 tahun dari SMP sampai ngajar ya. Kemudian pernah di Libya juga ya setahun lebih kurang. Kemudian S1 saya di Sudan pernah ya, di Sudan setahun setengah, lanjut S1 lagi pindah ke Madinah 4 tahun. Kemudian gabung di IKD, pulang dari Madinah lebih kurang setahun di bidang dakwah pada waktu itu ya, dengan satu syari pada waktu itu beliau bidang dakwah. Kemudian saya lanjut S2 ke Libya ya, di Libya saya kuliah di sana setahun lebih juga. Kemudian saya pegang pekerjaannya di travel lagi umroh ya, dan juga saya praktisi bisnis keuangan ya dan asuransi syariah sejak tahun 2012 sampai sekarang, ada 10 tahun ya. Pengalaman saya di industri asuransi syariah sudah 10 tahun. Kemudian prestasi saya ya, alhamdulillah bersyukur, bukan ingin ujub, tapi ini ada kita yang menunjukkan bahwa kalau di industri asuransi syariah itu banyak yang punya prestasi-prestasi teman-teman kita dari non muslim ya. Nah tapi nggak apa-apa, kita juga berprestasi ya. Saya di Allianz Syariah ini sebagai top nasional ya. Jadi insya Allah seluruh orang Allianz itu kenal saya ya. Orang Allianz Syariah ya, saya top 1 nasional ya. Top 2 nasional juga pernah, top 3 nasional juga pernah ya. Jadi Allianz Syariah se-Indonesia, itu prestasi saya ya. Yang menunjukkan, bukan ingin menunjukkan, bukan, tapi ini adalah kita ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita pun ya, kata Rasulullah SAW ya, idza amala ahadukum ayutqinahu ya. Kalau kita melakukan aktivitas apapun, jadilah profesional, jadilah yang terbaik, jadilah yang benar-benar itqan ya menjalankan sesuatu. Jangan separuh ya.
Jadi perhatian saya banyak sekali ya yang saya dapat dari kalian. Sedang aktivitas saat ini sebagai duta Quantum Wakaf Nasional ya, dan juga sebagai mitra dari Nazil Wakaf termasuk IKADI dan lembaga-lembaga wakaf yang lain. Juga saya mensupport program wakaf mereka ya, dan juga saat ini saya adalah praktisi keuangan ya dan seorang bisnis partner di Allianz Syariah. Oke. Saya mau ambil poin ini aja ya sedikit. Dalam Al-Quran cara bisnis ada nggak kira-kira menurut teman-teman semua? Para dai ya, berapa ayat yang bicara bisnis? Pernah mengkaji, pernah mendalami? Ayat bicara tentang tijarah, ayat bicara tentang al-bai'. Pernah ketemu ayatnya? Ya. Di sini disebutkan ya, ada 9 kali ya tentang kata tijarah. Ya. Kemudian ada 6 kali tentang al-bai'. Ya. Berapa tuh? 15 kali Al-Quran tentang bisnis ya. Seperti tijarah tentang kabur ya. Kemudian juga ala tijaratin tunjikum min adabin alim ya. Kemudian tijaratun takhshawna kasadaha. Nah, jadi berbisnis itu bagian dari Islam ya. Berbisnis itu bagian dari agama kita. Nah, tetapi ada panduan tentunya ya. Ada panduan. Jadi kalau kita berbisnis syariah itu paling nggak ada 3 ya. Orientasi kita dalam menjalankan bisnis harus jelas. Orientasinya adalah pahala, ridho Allah ya. Bagaimana kita selamat dari siksa akhirat, ya siksa neraka, ya. Jadi bisnis itu juga perlu kita perhatikan tujuannya, ya orientasinya apa. Kemudian harus halal tentunya. Namanya syariah harus halal, harus mendapat sertifikat MUI, ya di Indonesia tentunya, ya. Dan kita, insya Allah paham itu ya. Jadi kalau sudah ada label MUI-nya, makan di mana ada halalnya, nggak usah ragu. Kadang kita pilih-pilih, oh ini halal ada halalnya, nggak mau, ini halal mau gitu ya. Jadi separuh-separuh masih memahami halal ya. Kemudian maslahat untuk umatnya ada nggak? Gitu ya. Jadi namanya bisnis syariah itu ya kemaslahatan, kemanfaatannya untuk umat. Oke. Nah, ini poin yang mau saya sampaikan juga. Ini kekayaan para sahabat setelah meninggal dunia loh. Ya. Ini penting banget. Karena kenapa? Terus terang aja. Ya saya ya bertemu banyak para dai-dai, ya para ustaz-ustaz. Ya tidak semua ustaz mau jadi orang kaya. Ya. Karena selama ini memang sudah mendapat pemahaman bahwa hidup itu ya sederhana cukup gitu ya. Tapi bagaimana kita lihat para sahabat ya, 10 para sahabat yang masuk surga semuanya pebisnis loh. Ya. Ya. Utsman bin Abdurrahman bin Auf 6,2 triliun angka kekayaannya setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia masih punya aset berapa? 6,2 triliun ya. Kita mau ninggalin berapa setelah meninggal dunia? Ya. Utsman bin Affan 2,5 triliun pada saat meninggal dunia. Tanahnya, kebunnya, semua. Hari ini masih banyak cuma ya. Soalnya meninggal. Ini Zubair bin Awam 3,5 triliun. Tolha bin Ubaidillah 542 miliar kekayaannya. Kenapa saya harus ngomong begini? Ya. Ya karena kita ini para dai ya adalah orang yang sangat layak untuk punya kekayaan. Bedanya kita dengan orang yang lain yang nggak punya kekayaan apa bedanya? Ya. Kalau kita punya kekayaan, ya harta di tangan orang yang soleh itu lebih baik daripada di tangan orang yang nggak soleh. Teman-teman semua punya income per bulan 1 miliar, kira-kira mau ngapain? 1 miliar per bulan ini, kebayang nggak sih? Pernah nggak kepikiran begitu? Pernah nggak? Oke, saya bisa cukup aja, syukur aja deh, syukur aja. Tapi bersyukur mana? Pergi ke pengajian, kondangan atau apa dengan istri kita, dengan anak kita naik motor atau dengan naik mobil, lebih bersyukur mana kira-kira? Nah ini nih saya lebih bersyukur mana rasa di hati kita? Alhamdulillah saya dengan istri dengan anak saya ada mobil sehingga nggak hujanan, ya kan? Jadi kita naik motor, tentu lebih bersyukur punya mobil. Lebih bersyukur mana punya tempat tinggal yang sederhana kecil gitu ya, apa punya tempat tinggal yang luas, yang nyaman, yang anak-anak enak semuanya. Lebih bersyukur mana hati kita rasanya sama Allah. Lebih bersyukur kalau kita punya rumah yang lebih bagus, lebih nyaman, kita bisa jadikan tempat itu untuk undang orang kajian, ya kan? Lebih bersyukur mana kita bisa nyumbang 10.000 atau nyumbang 1 juta. Lebih bersyukur mana? Lebih bersyukur 1 juta tentunya. Lebih bersyukur mana kita bisa menghimpun bantu anak yatim 1, ya kan? Dan seterusnya. Nah ini kan tentang mindset yang sering kali kita itu menganggap hidup ini yang penting bersyukur aja. Tapi lebih bersyukur mana kalau kita bisa melakukan lebih banyak. Dan itu dilakukan para sahabat.
berkontribusi lebih banyak. Syekh Buga Al Aceh berwakafnya 5,2 triliun sampai hari ini kekayaannya, aset kekayaannya. Ya, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi itu orang kaya di Madinah, di Saudi Arabia itu, ya, yang punya bank Ar-Rajhi itu, bank BCA di sana itu. Itu luar biasa kekayaannya. Nah, bagaimana kita punya mindset dulu nih? Ya, karena untuk timbul semangat menjadi seorang dai tapi dia juga entrepreneur ini nggak semua, ya, nggak semua. Gitu loh. Nah, ini hari ini saya mau bicara sedikit tentang itu biar teman-teman tuh punya semangat punya gitu. Orang kaya meraih pahala lebih banyak. Setuju nggak di sini kata-kata ini? Atau salah nih? Kata-kata ini teman-teman setuju atau tidak? Atau salah nih? Orang kaya meraih pahala lebih banyak. Setuju. Setuju ya? Atau ada yang ragu? Oh, apa kalau ada ragu? Setuju. Orang kaya meraih pahala lebih banyak. Dia udah soleh, udah baik, udah ustaz, ya kan? Udah dai, kaya. Dia bisa punya peluang pahala lebih banyak. Ya. Ini perlu nih kita pahami juga gitu ya. Nah, oke, baik. Nah, bagaimana dengan keuangan teman-teman hari ini? Gitu ya. Ini saya tanya aja nih. Kira-kira ya. Baik saja. Nah, makanya saya bicara sedikit gitu ya. Banyak sekali kita ini hidup mengalir gitu aja ya. Tujuan akhirat kita pun kadang juga nggak jelas. Pengen berhari masuk beberapa jalan ini nanti meninggal masuk surga gitu aja kadang. Tapi aktivitasnya menuju masuk surga itu juga biasa-biasa aja. Benar nggak? Ya kan? Aktivitas hari-hari kita itu begitu-begitu aja kan. Pengen punya impian besar istilahnya itu ya pengen bangun masjid, pengen ini. Tapi yang dilakukan nggak ada. Standar aja. Habis bulan habis gitu aja. 5 tahun ke depan masih begitu aja. Ya, masih begitu aja. Padahal kita kan mau ada peningkatan, ya kan? Ke depan lebih baik lagi, apalagi masih muda, ya kan? Nah, maka hari ini saya mau ngomong teman-teman. Ini nggak perlu banyak lebar, karena waktu saya nggak banyak, ya. Oke, ini saya mau ceritakan sedikit tadi. Ya, saya buka aja. Ya, ini kekayaannya. Ya. Nah, apa kesamaan dengan orang kaya tersebut? Ini Usman dengan saya buka. Sama-sama punya wakaf. Ya, punya wakaf. Oke, wakaf sudah saya sampaikan di sana. Nah, sekarang saya mau bicara tentang ini, teman-teman. Ya, saya mau bicara tentang bisnisnya. Ya, ujrohnya. Ya, ujrohnya. Nah, hari ini saya dengan teman-teman dai kaji yang lain, ya, menjadi seorang dai wakaf. Yang ngomongin wakaf pada orang-orang, ngajakin wakaf. Ya, ngajakin wakaf itu ada ujrohnya. Ya, ada ujroh. Ya, nah hari ini kita mau bicara duit dulu. Ya, tadi masalah mindset mudah-mudahan sih sudah tersampaikan lah. Gitu. Jadi semangat bagaimana kita bisa punya penghasilan juga. Ya, dari melakukan syiar wakaf. Apa ujroh yang diterima oleh kita sebagai para pensiar wakaf ini? Ya, nah ujroh yang ini, ya ini sudah mendapat fatwa. Ya, halal, legal dan syar'i sudah mendapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Syariah Nasional, ya, halal, legal dan syar'i. Ya. Dan ujroh ini diberikan oleh industri keuangan syariah. Hal ini alias syariah. Ya. Kalau teman-teman nanti masih ada keraguan dalam pemahaman tentang konsep asuransi syariah yang sebenarnya, nanti balik kita diskusi. Ya. Tadi Bu siapa tadi? Yang sempat diskusi sama saya tadi? Bu Neneng, ya. Nah ini kalau saya mau diskusi takutnya waktu nggak cukup. Tapi kalau teman-teman masih ada keraguan dalam hati, belum clear masalah tentang pemahaman konsep asuransi syariah itu sendiri, kita akan adakan diskusi nanti ya. Oke. Karena materi saya panjang nanti pembahasannya, tapi saya nggak mau bahas itu dulu. Ya, tapi saya mau bahas tentang ini dulu nih. Nah, teman-teman, dalam melakukan syiar wakaf, ya, teman-teman, contoh begini, Ustaz Afif kemarin sudah kita wakaf di sini. Ustaz Afif itu per bulan berapa? 1,3. Ya, Ustaz Afif 1,3, Bu Safina per bulan 1 juta. Ya. Ustaz Afif sudah punya wakaf wasiat. Kemarin kita wakaf di sini. Ya, wakaf wasiatnya Ustaz Afif lebih kurang 450 juta ya. 450 juta. Nilai warisan 550 juta. Itu dari segi produknya ya. Jadi Ustaz Afif sudah melakukan ikrar wakaf diajak oleh Ustaz Muhsin sebagai pensiar wakaf. Ya, sebagai pensiar wakaf yang kemarin kita sudah jelaskan konsep wakafnya ya. Kenapa harus wakaf dengan wakaf cara wakaf polis? Kita punya perencanaan wakaf sejak hari ini. Ya, dengan mudah ringan. Contoh nih,
qadarullah saya meninggal minggu depan. Ya, nggak ada yang tahu kan? Ustaz Afif meninggal, Ustaz Muslim meninggal, kita semua meninggal. Nggak ada yang tahu minggu depan, besok, minggu lalu, atau sebulan yang lalu. Ya, kapanpun kita akan meninggal. Nanti kita sudah punya wasiat wakaf yang sudah kita wasiatkan ke IKD, yang kita akan menjadi wakaf kita. Dibangunkan oleh IKD masjid. Senilai wakaf kita 450 juta atau 1 miliar untuk lembaga IKD ataupun lembaga yang lain. Yang untuk ahli waris kita sudah ada dana 500 juta atau 1 miliar atau seterusnya. Nah, ini sudah halal, hukumnya fatwanya sudah ada, ya, nggak usah diragukan lagi. Mengajak orang ikut program ini itu 30 orang. Kalau semuanya bisa ikut dengan 1 juta per bulan. Ya, anggaplah dengan 1 juta, 30 orang aja. 30 orang aja, nggak banyak, ya. Omsetnya 30 juta per bulan, maka kita sebagai pensiar wakaf ini akan mendapatkan ujroh sebesar 7 juta per bulan. Artinya hari ini Ustaz Afif kan sudah menjadi para dai wakaf IKD. Nah, tinggal Ustaz Afif mencontohkan, saya sudah ikrar wakaf di IKD. Ayo ajak juga yang lain untuk punya wasiat wakaf, untuk punya wakaf melalui program wakaf ini. Kepada berapa orang Ustaz Afif? 30 orang. Maka Ustaz Afif per bulan akan menerima ujroh sebesar 7 juta. Paham sampai di sini ya? Ya, jadi ujroh untuk dapat 7 juta per bulan itu gampang. Ini tahap pertama, baru kita bicara tahap pertama ya. Tahap pertama, ujroh 7 juta per bulan. Ya, anggaplah kalau kita seminggu khutbah Jumat mungkin 1,5 juta atau 2 juta ya. Ya, sisihkan lah. Ya kan? 500.000 umpama, ya kan? Ya, pada ini kan para khutbah kan insya Allah lumayan juga kan. Tapi dari sini dapat tambahan kita 7 juta per bulan. Ya kan? Nah, ini tahap pertama. Tahap kedua, ya, kita membina. Ya, melakukan namanya pembinaan pelatihan. Kepada berapa orang? 5 orang saja. 5 orang yang kita ajak. Karena nggak mungkin kita punya waktu banyak untuk syiar wakaf ke seluruh masyarakat kita. Waktu kita terbatas seminggu cuma 6 hari ya atau 5 hari ya, hari berikutnya libur. Kemudian kan nggak mungkin kita bisa ketemu seorang itu 10 orang per hari, paling seorang, 2 orang, 3 orang setiap hari, gitu kan? Nah, maka kita perlu mengajak teman kita melalui syiar wakaf sehingga ketika kita bisa menghimpun teman-teman kita juga syiar wakaf yang kita himpun juga lebih banyak. Ya. Nah, IKD menghitung seperti ini. Saya balik ke IKD dulu sebentar, hitungannya biar teman-teman punya gambaran, ya. Nah, ini hitungannya IKD. Kalau 5 dai wakaf saja, ya, ini mengajak 30 orang juga yang berwakaf sebesar 450 juta seperti Ustaz Afif, dana wakaf yang dihimpun oleh IKD itu 67 miliar. Betapa cepat kita bisa menghimpun dana wakaf untuk menjadi dana abadi jangka panjang. Ini baru 5 orang loh dai wakaf yang bekerja. Ya, dana wakafnya sudah 67 miliar. Maka seorang dai wakaf tadi akan terima ujrohnya sebesar 25 juta per bulan. Mau kerja di mana? Ya, para staf semua, para ustazah ya, punya penghasilan 25 juta per bulan. Paling nggak levelnya udah manajer lah nih di satu bank mungkin ya. Kepala cabang bank mungkin lah. Gitu ya, 25 juta per bulan. Ini nggak perlu waktu lama nih. Nah, teman-teman yang mau serius, nanti saya hanya butuh 10 orang aja sama sih. Yang mau serius untuk saya bina seperti ini, punya penghasilan tahun depan. Tahun depan ya. Dari Januari 2023 sampai Desember 2023, saya janji teman-teman bisa punya penghasilan 25 juta per bulan. Hanya 10 orang saja. Melakukan apa? Syiar wakaf. Presentasinya, ceramahnya, khutbahnya tentang wakaf. Ajak tahap pertama 30 orang yang bisa menjadi wakif kita, yang berwakaf melalui kita. Kemudian kita lakukan pembinaan pada 5 orang saja. Maka setiap teman-teman akan terima penghasilan 25 juta per bulan. Dan saya siap menjadi coach teman-teman ya untuk terima income ini. Nah, kalau kita kembangkan lagi ya, maka akan ada 25 dai. 5 dikali 5 25 dai wakaf. Maka wakaf yang terhimpun berapa besar? 300 miliar. 337 miliar dana wakaf yang bisa kita himpun melalui program ini. Maka ujrohnya berapa? Ujrohnya 55 juta per bulan. Ini tahun depannya lagi, tahun 2024. Tahun berapa? Saya mau ajak teman-teman bicara 5 tahun ke depan ya. Tadi kan ada pertanyaan saya yang materi saya tadi sebelumnya. 5 tahun ke depan. Kalau teman-teman mau bergabung menjadi dai wakaf, pensiar wakaf bersama kami di IKB, ini tahun duluan, janji saya nih. Ya, janji saya nih. Ya, janji saya. Dapat separuhnya oke nggak? Dari 50 juta. Oke, masih oke ya. Nah,
kalau kita lanjutkan lagi, ada 25 kali 25, 125 dai wakaf. Dana wakaf IKADI 1,8 triliun, 1,6 triliun ya dana wakafnya. Maka ujrohnya ada 200 juta, ya, dan seterusnya. Oke. Itu potensi wakafnya dan potensi income-nya. Maka di sini kalau kita lanjutkan ya, teman-teman ya, 50 juta, 200 juta, 900 juta. Secara sistem sudah berjalan, 4,5 miliar. Ini ada Pak Denny di Allianz nih. Ya, income-nya hari ini 12 miliar per bulan. 12 miliar per bulan. Ya, akhir tahun ini kemungkinan 50 miliar per bulan. Akhir tahun ini. Ya, ini di Allianz 22 miliar, 115 miliar. Nah, kenapa perlu income besar? Balik lagi kita di pertanyaan saya, mulai tadi saya di awal tadi. Kenapa kita perlu income besar? Sebenarnya kita bisa berbuat. Kita bisa support pesantren, kita bisa support apapun yang kita mau support, ya kan? Selain itu kita juga dapat pahala. Nah, oke, ini saya sebutin aja karena waktu saya nggak banyak juga. Ini yang saya dapatkan di Allianz. Oh, Pak, ini sebagai motivasi aja, ya. Saya udah keliling lah dari Allianz ya di beberapa negara ya dengan istri saya jalan-jalan. Ya, ini dapat trip gratis dari Allianz ya. Dan investasi saya di Allianz sebagai top, dan ini pencapaian saya di Allianz. Saya jalan di Allianz 2016, 2019 saya beli mobil ya. Kemarin kemarin bulan Lebaran kemarin saya ambil rumah ya. Dari Allianz. Ini kan saya per bulan di Allianz seperti ini teman-teman ya. Income saya alhamdulillah 86 juta per bulan ya. Ini saya jalan di Allianz 2016 dan itu masih pelan sebenarnya ya. Ini income saya per bulan ya, lumayan 80 juta, enak nggak? Masih kurang sebenarnya teman-teman gitu ya. Masih kurang ya, karena kalau terus terang aja ya di WA saya ini ya, setiap Jumat itu ya, kerjaan setiap kami sudah mulai ramai gitu ya kan ya. Apalagi teman-teman kita yang punya pesantren segala macam, artinya apa? Banyak ampun ya, banyak ampun untuk kita, banyak yang untuk disupport ya. Alhamdulillah saya juga menghimpun nih dari para donatur segala macam. Setiap Jumat saya bisa menghimpun nasi kotak itu 500 sampai 700 kotak ya. Itu berapa tuh? Sekitar 20 jutaan ya, ya. Ajak teman-teman juga. Untuk apa? Kalau kita punya dana, enak kita bisa berbagi ya. Ini leader saya nih, yang di atas saya mengajak saya, Pak Randy namanya. Per bulannya sudah 200 juta per bulan ya, 200 juta per bulan. Yang di atas saya lagi ini Pak Adi namanya. Nah ini non muslim ya. Adi ini sudah akhir tahun mungkin 1 miliar sebulan. Ini income bulan April ya. Ini income bulan April. Yang tadi saya tampilkan income bulan April ini karena materi kita buat sebelumnya ya. 200 juta per bulan. Nah, teman-teman ya, ya ini ada trip tahun ini kita bisa jalan ke Korea insya Allah. Kalau kita mau umroh silakan ya, ini trip dari Allianz, jalan-jalan ini persyaratannya ya. Jadi poinnya adalah silakan, saya siap mengcoach teman-teman yang mau berminat ya. Yang nggak benar nggak apa-apa, yang namanya juga penawaran ya kan. Silakan, ahlan wa sahlan. Yang nggak benar silakan ya kan. Yang berminat ayo, hanya 10 orang saja ya, karena kebanyakan juga nggak bisa, nggak efektif juga waktunya ya. Betul, tanggal 24 silakan kita kumpul di sini. Metodenya seperti apa, penjelasan rincinya seperti apa, saya akan jelaskan. Ya, yang sudah bergabung tentu Bu Safina sama Ustaz Afif, ya sama Pak Fajri 3. Ya, masih ada 7 lagi. Ya, 7 orang lagi yang berminat untuk saya coach secara khusus. Saya janji teman-teman, ya, kalau teman-teman jalanin per Januari, ya, di bulan Juni jalanin dengan sistem yang saya akan berikan kepada teman-teman, ya, metode yang saya akan latih teman-teman, ya. Juli teman-teman punya income 7 juta. Juli 2023. Asal teman-teman mau ikutin benar. Kumpul Sabtu kumpul. Jangan punya cara sendiri, nggak bisa di sini punya cara sendiri. Kalau mau benar-benar berhasil, ikuti cara saya. Ya, ikuti bagaimana kami menjalankannya. Ya, jadi kalau teman-teman mau Januari sampai Juni jalanin 6 bulan saja, ya teman-teman per bulan sudah bisa terima 7 juta asal mau, ya. Juli, Desember, ya kita bina 5 tim masing-masing. Teman-teman akhir tahun punya penghasilan 25 juta per bulan. Itu janji saya. Nah, silakan yang berminat, yang mau hubungi sama Musid untuk mendaftar dulu menjadi dai wakaf IKADI. minimal 10 orang ya, minimal. Ya, ya.
Karena kalau banyak nggak bisa sama itu, ya nggak efektif nantinya, ya. Benar-benar yang mau serius saja, yang mau serius, ya yang nggak mau ya nggak apa, karena bisnis ini nggak akan jalan kalau orang yang nggak mau serius, ya. Nggak akan jalan, nggak akan dapat apa-apa kalau memang nggak mau serius, nggak mau dari hatinya, nggak mau menjalankan, nggak mau ngikutin sistem, ya. Karena tim kita juga sudah banyak, saya punya tim banyak, gitu ya. Yang serius ya jadi, yang nggak serius ya nggak jalan, nggak dapat apa-apa. Ini sederhana bisnis ini, ya. Kerjaannya satu, membantu umat punya wakaf. Kedua, kerjaannya membantu lembaga wakaf IGADI punya dana wakaf. Ketiga, kerjaannya membantu teman kita menjadi dai wakaf untuk punya kehidupan lebih baik. Itu misinya cuma 3. Satu, bantu setiap orang punya wakaf dengan wakaf ini, wakaf wasiat ini. Yang kedua, bantu lembaga wakaf IGADI ataupun lembaga wakaf yang lain punya dana abadi wakaf. Ya. Yang ketiga, bantu mitra kita, teman kita yang mau kita support menjadi dai wakaf untuk punya kehidupan lebih baik. Ya, untuk punya kehidupan lebih baik sehingga punya manfaat lebih besar untuk umat. Saya agak buru-buru karena tadi harusnya saya isi lebih awal, ya, karena saya harus ikut training siang ini, ya. Saya juga belajar, ya, saya juga belajar hari ini di Neo Soho kantor kita. Ya, kita ada 5 kantor besar. Nah, kita hari ini ada training, kebetulan siang ini akan mengisi seminarnya adalah leader direct saya, Pak Dendi tadi, yang punya income 200 juta per bulan itu. Dia akan bicara, jadi saya sebagai timnya beliau saya harus datang, harus hadir, ya, untuk mendengarkan beliau, mengambil inspirasi semangat dari beliau. Ini bagian dari sistem, ya. Silakan setelah ini yang berminat, saya nggak buka pertanyaan, ya, saya nggak buka forum pertanyaan. Yang penasaran, yang pengen mengkaji lebih dalam, yang pengen tahu, tanggal 24 hubungi Sanusin, hanya 10 orang saja, nggak lebih, Sanusin nggak lebih, karena kalau lebih juga nggak efektif. Kita mau adakan secara intensif, ya, yang benar-benar mau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.